Aku record dulu. Udah, coba. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 TI 0701 akan mempresentasikan hasil tugas besar dari mata kuliah gambar teknik mengenai desain tiga dimensi filamen. Sebelumnya, perkenalkan, kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Kamalat Reza Arkia dengan NIM 008, lalu ada Muhammad Fadil Akbar dengan NIM 075, lalu ada saya sendiri Nindya Felinda Pendi dengan NIM 009, selanjutnya ada Indira Alvia Fernanda dengan NIM 098, lalu ada Widya Dwi Tina Nopita dengan NIM 066. Baik, jadi di era industri 4.0, teknologi manufaktur terus berkembang dan menggabungkan desain berbasis CAD ke dalam analisis komponen mekanis. Salah satu teknologi yang paling banyak digunakan adalah pencetakan tiga dimensi dengan filamen, yang digunakan secara luas di berbagai industri. Namun, filamen komersial dan masalah lingkungan menghambat pengembangan filamen buatan tangan yang terbuat dari plastik. Teknologi ini memungkinkan untuk memproduksi komponen yang kompleks, cepat, dan berkualitas tinggi tanpa memerlukan langkah tambahan, seperti pemotongan atau pencetakan ulang. Oleh karena itu, memahami struktur, fungsi, dan desain komponen berbasis CAD merupakan keterampilan penting. Selanjutnya ada rumusan masalah yang akan disampaikan oleh Widya. Di sini ada beberapa rumusan masalah yang perlu dibahas dalam tantangan dalam pembuatan filamen. Yang pertama ada komponen utama yang terdapat dalam alat filamen dan fungsinya. Yang kedua, cara kerja mekanisme pergerakan dan transmisi dalam alat filamen. Dan yang ketiga, gambar komponen-komponen filamen secara teknik sesuai dengan kaidah gambar teknik. Untuk tujuannya sendiri yaitu untuk memahami prinsip kerja dasar filamen dan menganalisis komponen mekaniknya, menganalisis sistem transmisi, gerak, dan meningkatkan kemampuan berpikir sistematis, menguasai gambar ortogonal, potongan, dan isometrik, serta penerapan standar gambar. Setelah memahami pembuatan filamen, apa sih sebenarnya filamen itu? Jadi, mesin pembuat filamen adalah alat yang mengubah butiran plastik atau limbah plastik menjadi benang halus atau filamen untuk printer tiga dimensi. Alat ini bekerja dengan mencairkan plastik, kemudian menekannya keluar melalui lubang kecil sehingga membentuk benang dengan diameter standar 1,75 mm atau 2,85 mm. Next. Baik, untuk contoh langkah kerja pembuatan sebagian part akan dijelaskan oleh Fadil dan juga Indira. Saya akan menjelaskan langkah kerja dan contoh pembuatan part. Yang pertama ada part kaki. Nah, itu memilih front plane untuk membuat sketch. Lalu menggunakan garis untuk menggambar bentuk dasar huruf A. Lalu selanjutnya ada Smart Dimension untuk memberi ukuran. Lalu setelah menggunakan Smart Dimension, kita lanjut klik Exit Sketch di bagian atas, lalu klik Extrude Boss or Base di menu Features, pilih Sketch, huruf A yang baru saja itu membuat sudut tumpul. Lalu yang B ada part gerigi, yakni klik sketch, lalu buat lingkaran, klik feature, lalu gunakan extract boss or base. Lalu yang kedua ada pilih salah satu permukaan silinder, klik sketch, lalu buat satu bentuk dasar gerigi di tepi lingkaran, gunakan extract cut untuk memotong. Lalu selanjutnya kita menggunakan fitur
circular pattern untuk menduplikasi bentuk gerigi ke seluruh kelingking roda. Lalu selanjutnya kita membuat lubang di tengah roda, pilih sketch, lalu buat lingkaran, gunakan extract cut. Lalu selanjutnya langkah akhir kita menggunakan fitur fillet pada tepi luar dan dalam roda. Untuk contoh langkah pembuatan part tengah kipas, kita langkah pertama untuk pembuatan part tengah kipas, kita memerlukan fitur rectangle dengan ukuran 18 mm yang telah ditentukan, lalu klik extrude boss dengan ketebalan 6 mm. Dan langkah kedua, pembuatan part tengah kipas agar setiap sudut lebih bagus, kita menggunakan fitur chamfer dengan ukuran yang telah ditentukan, yaitu 1 mm pada sudut 45 derajat. Lalu klik OK untuk menyelesaikan part yang telah dibuat. Untuk selanjutnya, part dalam gerigi kita hanya memerlukan 3 fitur, yaitu circle, extrude boss, dan extrude cut. Langkah pertama membuat circle yang berdiameter 70 meter dan ketebalan 20 mm. Lalu kita membuat sikat baru di permukaan circle dengan ukuran 16,51 mm tepat di tengah-tengah circle, lalu pilih extrude cut dengan opsi drop out untuk membuat lubang tembus. Next. Untuk langkah selanjutnya membuat part tutup tabung, kita memilih front plane untuk membuat lingkaran circle dengan ukuran yang ditentukan, lalu di extrude boss, lalu menggunakan sel dengan ketebalan yang telah ditentukan. Langkah ketiga, pilih permukaan depan dari boss pertama, klik sketch, lalu buat lingkaran, gunakan extrude boss lagi ke depan dengan jarak 27 mm. Langkah keempat, gunakan fillet di bagian permukaan dan alas untuk membuat lengkungan halus di tepi. Langkah terakhir, pilih permukaan dari extrude kecil, klik sketch untuk membuat lingkaran di pusat permukaan, lalu gunakan fitur bagian dalam. Baik, dan juga hasil produk akan dijelaskan oleh Hamalat Reza. Oke, baik. Jadi di sini ada hasil produk yang pertama yaitu berupa assembly. Jadi assembly ini merupakan fitur untuk menggabungkan dari part-part yang telah kita buat seperti di halaman sebelumnya itu adalah sebagian kecil part yang kami buat menjadi satu alat yang disatukan dalam model yang lebih rumit. Nah, pada tahap ini kita dapat memastikan bahwa seluruh komponen itu harus terpasang dengan baik dan berfungsi sesuai dengan desain yang telah kita rencanakan. Lalu yang kedua ada drawing. Nah, drawing di sini berfungsi untuk menunjukkan apa aja sih part yang telah kita buat pada assembly tadi, yaitu menggunakan fitur tabel bill of material, di mana bill of material tersebut sudah mencantumkan nama part, lalu jumlah part, dan deskripsi singkat part tersebut secara keseluruhan ya. Lalu selain itu ada fitur balon. Di sini kalau kalian lihat ada seperti angka-angka. Nah, itu untuk menunjukkan misal nomor 1 itu part apa itu langsung ke detect di tabel bill of material. Lalu yang terakhir ada 360 photo view, yaitu hasil render dari part yang sudah di assembly tadi. Jadi
Fungsi photo view ini digunakan untuk menampilkan keseluruhan komponen dalam bentuk yang sangat realistis dengan visual yang cukup menarik. Oke. Baik, jadi kesimpulannya adalah SolidWorks ini merupakan alat yang tentu sangat membantu untuk mendesain komponen mekanis seperti model tiga dimensi ini. Lalu kemudian pemodelan dan simulasi parametrik SolidWorks memungkinkan terciptanya desain yang akurat dan realistis. Berdasarkan proses filamen, perangkat ini terdiri dari banyak komponen mekanis yang sangat terintegrasi dan memiliki fungsi khusus untuk menyiapkan sistem secara presisi. Melalui proses ini juga kita dapat mempelajari cara bekerja dengan sistem mekanis dan meningkatkan kemampuan untuk memahami dan membuat gambar teknis. Kita juga dapat membuat pemikiran sistematis dalam pembuatan ini. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam presentasi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, kita 15 menit gak ya? Maaf pun. 15 menit kan minimal, Kak.